Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini Selasa 22 September 2020 kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, Roma pasal 16 ayat 17 hingga yang ke-20 di bawah judul perikop peringatan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar firman yang kami dengar saat ini boleh kami mengerti dan kami lakukan sebagaimana yang Engkau kehendaki. Kami berserah penuh pada kuasa-Mu, dan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saya tidak membacakan secara keseluruhan nas kita saat ini, tapi saya akan membaca pada ayat yang ke-17 dan 18 demikian. Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Bapak, Ibu, Saudaraku, jemaat Roma pada dasarnya adalah jemaat yang setia dan taat pada kebenaran Allah. Paulus sendiri mengakui bahkan memuji mereka atas ketaatan tersebut. Namun menurut Paulus, ada hal yang masih perlu untuk mereka perhatikan. Dan ini terkait dengan orang-orang yang pengajarannya telah menyimpang dari kebenaran. Orang yang dimaksudkan Paulus tidak lain adalah orang-orang Yahudi, yang notabene-nya juga merupakan bagian dari anggota jemaat Roma. Mereka pada dasarnya giat dalam pelayanan, akan tetapi mereka tidak takluk pada kebenaran Allah. Sebaliknya, mereka justru berusaha untuk mendirikan kebenarannya sendiri. Mereka tidak melayani Tuhan, melainkan mereka melayani perutnya sendiri. Karena itulah Paulus mengingatkan jemaat Roma agar selalu waspada terhadap orang-orang yang demikian, karena orang-orang seperti ini berpotensi untuk menimbulkan keresahan, kebingungan, dan bahkan perpecahan dalam jemaat. Saudara-saudara, peringatan yang dituliskan Paulus kepada jemaat Roma sebagaimana nas kita tadi, sesungguhnya juga merupakan peringatan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dari kita semua. Mengingat di masa sekarang ini pun tidak sedikit orang yang memanfaatkan ladang pelayanan sebagai tempat untuk mencari keuntungan pribadi. Nah, mengapa kita harus waspada? Jawabnya tidak lain agar kita, saya dan saudara tidak disesatkan dan tidak dimanfaatkan. Nah, selanjutnya, bagaimana sikap kita menghadapi orang-orang yang demikian? Saudaraku, sebelumnya saya mau katakan bahwa orang-orang yang pengajarannya menyimpang itu biasanya pandai sekali berbicara. Nah, oleh karena itu, ketika kita berhadapan dengan mereka, yang pertama-tama pastikan bila kita punya dasar kebenaran atau pondasi iman yang kuat, yang tentunya berdasarkan firman Tuhan dan juga berdasarkan pengajaran-pengajaran yang benar, yang murni, yang sehat,
yang diberikan atau disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang taat dan setia kepada kehendak Tuhan. Lalu yang kedua, upayakan untuk tidak berdebat dengan orang-orang yang demikian. Karena pada dasarnya orang-orang yang seperti ini suka dan bahkan pintar berdebat walaupun untuk sesuatu yang tidak jelas bahkan tidak benar. Di atas itu mereka juga punya rasa percaya diri yang luar biasa. Karena itu saudara-saudara, kalau kita sendiri diajak berdebat atau memperdebatkan mereka, memiliki pengetahuan yang kurang, bisa jadi kita yang justru akan terjebak atau bahkan terjerumus. Nah, kemudian yang ketiga, bila orang ini merupakan bagian dari jemaat, maka berikanlah batasan yang jelas dan tegas di mana mereka boleh terlibat atau dilibatkan atau bahkan tidak dilibatkan sama sekali dalam pelayanan. Saudara-saudara jemaat, tempat di mana saya pertama kali melayani sebagai seorang pendeta, punya aturan yang tegas kepada anggota jemaat yang pemahamannya menyimpang dari apa yang diajarkan oleh gereja sesuai dengan firman Tuhan. Mereka tidak menjauhi atau membuang warga jemaat yang demikian, tetapi mereka membatasi, bahkan tidak memberikan ruang bagi jemaat itu untuk berbicara dan menyampaikan kesaksian dalam ibadah. Menurut mereka, kesempatan tidak boleh diberikan selama yang bersangkutan belum kembali kepada pemahaman yang benar sebagaimana yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, cara ini memang kedengarannya cukup kejam. Akan tetapi, kalau nyatanya kesaksian atau pengajaran seseorang dapat meresahkan, membingungkan, dan bahkan memecah belah jemaat, tindakan yang seperti itu memang harus kita ambil. Kita harus berani, kita harus tegas agar sesuatu yang salah tidak berkembang dalam hidup berjemaat. Saudara-saudara, pada akhirnya kita semua kiranya boleh diperkaya dengan pemahaman iman yang benar dan kita semakin mengerti apa yang mestinya kita kerjakan yang bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.